Oke, 2 minggu yang lalu ada pertanyaan menarik ya, di Q&A Programmer Zaman Now, yang mungkin ini sebenarnya agak sensitif ya pertanyaannya. Pertanyaannya sederhana, apakah QA dying, ini maksudnya mungkin QA engineer ya, will QA disappear in future? Kalau proses QA-nya itu tidak mungkin hilang ya, karena pasti setiap kita bikin software itu pasti butuh yang namanya QA. Cuma pertanyaannya, apakah ya profesi QA engineer itu akan hilang ke depannya atau enggak? Ini mungkin memang agak sensitif ya, karena ya namanya masa depan kita nggak tahu, bisa aja kita prediksinya itu bisa salah. Tapi kalau misalnya saya kasih saran, teman-teman yang sekarang hanya fokus di QA, terutama yang manual ya, terutama yang masih manual test, itu saya sarankan teman-teman belajar automation test. Jadi jangan lagi manual test. Karena kalau manual test itu gampang sekali untuk digantikan gitu ya, karena nggak butuh expertise yang begitu dalam mungkin kalau manual test ya. Beda kalau automation test, teman-teman bisa bikin coding sendiri sebenarnya ya, untuk melakukan QA automation. Yang sebenarnya jatuhnya teman-teman sebenarnya programmer juga karena coding, cuma bedanya codingnya adalah bikin software untuk mengetes aplikasi yang udah ada. Jadi sekarang juga pertanyaannya banyak banget kalau kita mau bikin QA. Contohnya yang paling simpel adalah saya setiap hari kalau bikin testing gitu ya, itu udah jarang banget ngetik semuanya manual. Rata-rata saya pasti pakai bantuannya AI. Jadi saya udah punya function, saya udah punya API dan lain-lain. Nanti ketika saya mau bikin testing, saya tinggal generate aja pakai AI. Jadi semuanya udah jadi gitu ya. Karena kan kalau misalnya kalau teman-teman perhatikan, yang namanya testing gitu ya, quality assurance testingnya, itu pasti hampir mirip gitu-gitu aja. Kayak ngetes API, ngetes web, ngetes mobile, dan lain-lain. Jadi flow-nya itu sebenarnya sama, hampir sama. Jadi semua itu sebenarnya bisa di-automate pakai AI sebenarnya. Jadi saran saya buat teman-teman yang sekarang masih di QA engineer aja misalnya, mendingan coba ini ya, mulai bergeser sedikit demi sedikit menjadi real programmer aja. Jadi nggak cuma bikin untuk coding untuk testing aja. Jadi beneran bikin softwarenya sendiri. Jadi dengan seperti itu harapannya ketika nanti mungkin kedepannya bakal banyak tool-tool yang lebih canggih untuk QA automation, itu harapannya teman-teman udah prepare ya. Jadi teman-teman bisa ganti role dari QA jadi programmer ya. Entah itu back end atau front end atau mobile itu bebas. Tapi intinya kalau bisa yang programmer, yang coding ya. Jangan cuma testing, apalagi yang manual. Kalau manual itu benar-benar sangat beresiko ya untuk karir manual test, karena gampang banget digantikan. Ya sesimpel kan yang namanya kita berkarir ya kan kita pengen kedepannya kan gajinya naik dan lain-lain. Tapi kan makin kesini kan otomatis kan kenaikan gaji makin besar. Nah yang dikhawatirkan adalah nanti perusahaannya berpikir, wah ini gajinya udah terlalu besar. Padahal misalnya pekerjaannya hanya manual test. Lebih baik digantikan dengan misalnya kandidat yang lebih murah misalnya gitu ya. Nah akhirnya karena kita misalnya tidak punya value lagi selain manual test, ya problemnya adalah nanti gampang digantikan sama kandidat lain. Tapi kalau kita berpindah gitu ya, walaupun teman-teman sekarang mungkin jadi QA, nggak masalah, nanti teman-teman sambil belajar, jadi akhirnya harapannya nanti ke depannya benar transisi ya, jadi programmer. Jadi kalau misalnya dengan seperti itu, jadi teman-teman nggak khawatir ketika nanti, oh QA-nya udah nggak dibutuhin lagi, nah, kita bisa jadi programmer. Nah, jadi itu. Jadi itu menurut saya aja sih. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, masukkan di kolom komentar.